Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan channel Usman Ogi. Baiklah, di kesempatan kali ini kami kembali akan memberikan info terbaru terkait dengan seleksi CPNS MP3K di tahun 2021. Karena di sini ada pengumuman yang harus teman-teman ketahui dari BKN terkait dengan pelaksanaan seleksi CPNS MP3K 2021. Tentunya mungkin masih banyak pertanyaan terkait penyelenggaraan seleksi nantinya. Oleh karena itu silakan simak videonya sampai selesai, dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami update info terbaru seputar CPNS dan P3K teman-teman yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, terima kasih, langsung saja kita ke informasinya teman-teman. Pada hari ini BKN secara resmi itu sudah mengumumkan terkait dengan surat edaran yang sudah kami sampaikan kemarin. Di sini ada 3 postingan terbaru dari BKN teman-teman terkait dengan pelaksanaan seleksi CPNS MP3K di tahun 2021. Postingan yang pertama itu terkait dengan kira-kira apa saja ketentuan tersebut untuk pelaksanaan seleksi nantinya. Yuk cek grafis dari Mimin. Ingat, penegakan prokes bukan untuk mempersulit kalian, tapi ditujukan sebagai upaya menekan semaksimal mungkin penyebaran COVID-19 di lokasi SKD. Yuk turut berkontribusi pada upaya mewujudkan Indonesia kembali sehat. Tentunya ini berkaitan dengan surat edaran yang sudah kami sampaikan kemarin teman-teman, yaitu perihal penyampaian jadwal SKD CPNS, kemudian seleksi kompetensi P3K guru tahun 2021, dan rekomendasi Ketua Satgas COVID-19. Kemudian postingan yang kedua yaitu dari BKN, masih sama teman-teman terkait dengan jadwal tadi ya. Hai sobat BKN, tanggal 2 September 2021 pelaksanaan seleksi CASN 2021 siap digelar. Namun untuk mengikuti seleksi tersebut ada sejumlah ketentuan prokes dari Ketua Satgas COVID-19 bagi peserta SKD CPNS dan seleksi kompetensi P3K non-guru. Di sini kita lihat hashtagnya 2021 ikut seleksi CSN dan P3K juga ASN. Nah, kita lihat di sini gambar yang diposting oleh BKN itu terkait dengan pelaksanaan seleksi CPNS dan P3K. Yang pertama adalah terkait dengan melakukan swab test RT-PCR kurun waktu maksimal 2 kali 24 jam atau H-2 teman-teman. Kemudian atau rapid test antigen kurun waktu maksimal 1 kali 24 jam dengan hasil negatif atau non reaktif. Ini ada penjelasan atau penekanan wajib sebelum mengikuti seleksi CSN di tahun 2021. Kemudian yang kedua, menggunakan double masker, yaitu masker 3 lapis dan ditambah masker kain di bagian luar. Mungkin masker 3 lapis tentunya masker medis ya teman-teman, itu kan sudah 3 lapis ditambah lagi dengan masker kain di bagian luar. Kemudian yang ketiga, jaga jarak atau physical distancing minimal 1 meter, kemudian cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Dan yang kelima, ruang tempat pelaksanaan seleksi CSN tahun 2021 maksimal diisi 30% dari kapasitas normal. Dan yang keenam, khusus bagi peserta seleksi CSN tahun 2021 di Jawa, Madura, dan Bali wajib sudah divaksin dosis pertama. Nah, ini khusus untuk 3 provinsi teman-teman, itu harus sudah divaksin dosis pertama. Nah, tentunya ini berdasarkan rekomendasi dari Satgas COVID-19. Dan untuk lebih jelasnya nanti teman-teman bisa mencek langsung di web instansi masing-masing teman melamar formasi CPNS MP3K di tahun 2021 ini terkait dengan kebijakan mungkin prokes untuk pelaksanaan seleksi CPNS dan P3K di tahun 2021. Dan untuk postingan yang ketiga teman-teman terkait dengan pelaksanaan ini juga, BKN itu juga menjelaskan atau memposting, sobat BKN, pelaksanaan seleksi CSN di tahun 2021 itu siap digelar pada tanggal 2 September 2021. Namun untuk dapat mengikuti seleksi tersebut ada sejumlah ketentuan prokes dan Ketua Satgas COVID-19 bagi peserta SKD CPNS dan seleksi kompetensi P3K non-guru. Dimana besok teman-teman itu ada konferensi pers virtual BKN terkait dengan persiapan pelaksanaan SKD CPNS dan seleksi kompetensi P3K non-guru tahun 2021 itu pukul di sini teman-teman itu jamnya pukul 1:30 waktu Indonesia Barat.
atau pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Jadi besok itu ada penjelasan secara detail terkait dengan persiapan atau pelaksanaan SKD, CPNS dan seleksi kompetensi P3K nantinya. Oleh karena itu tetap stay tune teman-teman untuk mendengarkan penjelasan secara lengkap dari BKN terkait dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh Panselnas dalam mengikuti ujian seleksi CPNS dan P3K di tahun 2021. Kemudian juga ada teman-teman bertanya kapan kita cetak kartu ujian, peserta ujian maksudnya. Tepatnya sebaiknya ya kita tunggu saja penjelasan dari BKN di sini itu besok terkait dengan virtual BKN besok, mungkin ada penjelasan lebih lanjut, baru mungkin sebaiknya teman-teman mencetak kartu peserta ujiannya di portal akun masing-masing, baik itu untuk P3K 2021 maupun CPNS, karena tentunya di kartu peserta ujian itu kan lokasi belum muncul sebagian ya teman-teman. Nah untuk kepastiannya kita tunggu saja beberapa hari ini penjelasan dari Panselnas. Tentunya kalau seandainya sudah ada penetapan lokasi, maka di kartu peserta ujian pun nanti juga ada dicantumkan lokasinya seperti itu. Karena di sini teman-teman yang harus diisi juga jangan lupa untuk mengisi kartu deklarasi sehatnya. Itu pengisian deklarasi sehat ini dapat dilakukan paling lambat 14 hari sebelum ujian. Nah kalau kita hitung untuk pelaksanaan SKD CPNS itu dimulai tadi tanggal 2 September, tentunya 14 hari sebelum ujian itu sudah bisa diisi berarti teman-teman ya. Namun untuk menghindari kondisi tubuh kita kan itu sebaiknya mendekati hari H itu H-2 atau H-1 sebaiknya kita isi deklarasi sehat ini, kemudian baru kita print dan dibawa pada saat ujian CPNS maupun P3K di tahun 2021 seperti itu. Nah untuk P3K guru itu banyak juga teman-teman bertanya karena mulai dari semalam teman-teman itu cetak kartu peserta ujiannya sudah muncul juga tombolnya, baik untuk di P3K guru untuk pelamar guru honor negeri, STHK 2, guru swasta dan lulusan PPG itu semuanya sudah muncul, baik itu tombol cetak kartu peserta ujiannya, kemudian deklarasi sehatnya. Nah terkait dengan jadwal seleksinya sendiri untuk P3K guru itu sampai saat ini memang penjelasan dari surat yang disampaikan oleh BKN kemarin di poin nomor 9 bahwasanya jadwal seleksi kompetensi P3K guru nanti akan disampaikan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Jadi untuk P3K guru sabar menunggu informasi dari Kemendikbudristek terkait dengan kapan pastinya dimulai jadwal atau kapan mulai seleksi kompetensi P3K tahap pertama, karena di tahun ini bahwasanya untuk P3K guru itu ada 3 tahap teman-teman. Yang mana tahap pertama tentunya rekan-rekan guru honor sudah mengetahui bahwa itu adalah guru honor negeri STHK 2 untuk mengikuti seleksi kompetensi tahap pertama ini. Dan kapan untuk guru swasta mencetak kartu peserta ujiannya, kemudian kapan deklarasi sehat diisi, tentunya berdasarkan dari persyaratan bahwasanya kartu peserta ujian ini kita bawa ketika akan mengikuti ujian seleksi. Dan untuk guru swasta lulusan PPG itu tentunya di tahap 2 nanti. Namun kalau seandainya teman-teman ingin mencetak, mungkin tidak salah juga untuk mencetak kartu peserta ujiannya untuk melihat bentuk dari kartu peserta ujian tersebut dan juga mengisi deklarasi sehatnya, karena ini bisa deklarasi sehat ini bisa diisi atau bisa diubah dan disimpan seperti itu. Terkait dengan kartu peserta ujiannya tentunya di guru swasta ataupun lulusan PPG itu formasi maupun di lokasinya itu masih kosong sampai saat ini. Begitu pula di guru honor negeri, karena sampai saat ini memang Kemendikbudristek belum mengumumkan jadwal seleksinya teman-teman. Jadi kemungkinan juga lokasinya juga masih kosong seperti itu. Jadi ditunggu saja kapan jadwal pastinya seleksi kompetensi P3K tahap pertama. Kemudian tentunya nanti juga ada lokasi di setiap daerah bagi teman-teman mendaftar di provinsi maupun kabupaten atau kota di tempat teman-teman melamar untuk formasi P3K guru di tahun 2021. Itulah informasi yang dapat kami sampaikan. Tetap semangat dan banyak belajar terkait dengan materi-materi yang akan diujikan baik untuk SKD PNS dan P3K di tahun 2021. Dan tentunya berdoa pada Tuhan agar di tahun ini teman-teman bisa menjadi ASN tahun 2021. Sekian dari semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.